Oke, jumpa lagi sahabat muda. Pak Demaman melaporkan dari Bukit Patirono. Ini wajah burung hantu yang ada di tebing perkebunan Waringin Tapung, yang menurut Buki, gambar burung hantu adalah simbol dari Resi Burgu. Persis di depan mata ini. Nah, di sebelah kirinya ada Bukit Gulgul. Karena beda tebing sangat jauh, bahkan di atas kami itu ada bukit yang sangat curam. Nah, anehnya bukit-bukit di sini menggambarkan peninggalan Resi Burgu atau Raja Nuh, yang dalam pewayangan dikatakan sebagai Raja Anoman. Nah, di depan Bukit Patirono terdapat bukit seperti piramid yang oleh masyarakat disebut Bukit Gulgul. Gulgul artinya burung hantu atau burung bungkuk. Nah, di sebelah kanannya terdapat puncak gunung yang seperti kuda terbang. Nah, itu merupakan penggambaran dari Raja Sis atau Nabi Sis yang memunculkan mitologi Dewa Set atau Suti masyarakat Mesir, sedangkan di masyarakat Jawa disebut sebagai Bathara Seta. Bersambungan dengan bukit seperti kuda terbang terdapat bukit ikan naga, yaitu ikan kepala raksasa dan badannya panjang seperti naga. Sahabat muda, Nabi Nuh membangun pertapaan di Bukit Gulgul. Gulgul artinya burung bungkuk, burung tuhu, atau burung hantu. Bukit Gulgul menghadap puncak Saing yang bentuknya seperti kuda terbang sebagai simbol Raja Sis. Raja Sis, Dewa Set, Suti atau Seta, sejatinya adalah leluhur Resi Mayangkara alias Raja Nuh. Nah, ini setting alam ini dibangun oleh Raja Nuh untuk bertapa sebagai gambaran bahwa Raja Nuh sebenarnya adalah keturunan dari dinasti Nabi Sis yang sebenarnya sangat lama, dan itu juga disebutkan dalam kitab-kitab suci seperti Al-Quran dan Injil Perjanjian Lama. Sahabat muda, bagaimana kita bisa yakin bahwa Bukit Gulgul itu adalah pertapaan Nabi Nuh? Ini bisa dibuktikan dengan keberadaan Bukit Patirono yang di tebing-tebingnya terdapat gambaran tentang relief kera putih yang sebagai simbol Resi Mayangkara atau simbol dari Nabi Nuh pada saat muda. Nah, kalau kita perhatikan di Bukit Patirono itu terdapat gambaran wajah kera yang terbangun dari batu-batu putih yang menggambarkan Raja Kera Putih. Nah, di situ dapat kita temukan bahwa simbol Raja Nuh muda digambarkan di tebing di Bukit Patirono yang letaknya di bawah Bukit Waringin Tapung. Nah, ini gambaran bahwa pertapaan ini dibangun oleh Raja Nuh pada saat beliau masih muda, sehingga Raja Nuh disimbolkan sebagai Raja Kera Putih atau Raja Anoman. Nah, bagaimana bisa kita yakini itu? Nah, tafsir itu juga didukung gambaran wajah kera putih di air terjun Tancak di daerah Panti Jember. Nah, kalau kita perhatikan itu juga terdapat gambaran wajah kera putih. Sahabat muda, di daerah Maisan, Bondowoso terdapat tinggalan keranda batu yang di situ ada tempat menggotong dan meroyong, tepatnya di Desa Tanah Wulan. Bangunan ini memberikan simbol bahwa keranda batu itu simbol dari Kera Datu Tara Wulan, yaitu istri Raja Nuh. Nah, ini semuanya sebenarnya serba simbolik dan bukan sebagai tempat penguburan seperti yang ditafsirkan selama ini. Keberadaan Raja Nuh muda atau Anoman dapat dibuktikan dengan adanya bangunan wajah kera putih dengan mata terkejam di Bukit Solor Gunung Ijen. Juga terdapat bangunan belahan batu
yang menggambarkan wajah kera di wilayah situs Sadengan Patemon Situbondo yang letaknya di sisi Gunung Argopuro, lereng utara. Sahabat muda, bukti serupa juga dapat ditemukan di situs Sucolor Maisen Bondowoso yang bangunannya berupa tengkorak kepala kera dalam ukuran yang lebih kecil. Raja Kera Putih atau Anoman juga membangun candi untuk menghormati Raja Badara Siwa sebagai ayahnya berupa bangunan Candi Kethek yang berada di daerah Cetro Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, ini bangunan pada waktu ia naik takhta sebagai penghormatan kepada orang tuanya. Sahabat muda, kekuasaan Raja Kera Putih atau Anoman atau Resi Mayangkara juga ditandai relief kera di atas perahu yang ada di Candi Borobudur. Nah, kalau kita perhatikan pada puncak perahu itu terdapat simbol kera yang tangannya membentuk angkar atau jangkar, atau itu sebagai simbol Resi Mayangkara di wilayah Candi Borobudur. Pada masa tuanya, Raja Anoman juga disebut sebagai Resi Birguh, yang bukti itu bisa kita temukan di Bukit Patirono Bondowoso berupa kepala burung hantu yang menggambarkan Resi Birguh atau Burguh. Nah, Burguh ini juga disebut burung punggo atau burung hantu sebagai simbol Resi Birguh. Nah, nama Resi Birguh ini juga disebut-sebut dalam teks-teks Hindu kuno di India. Nah, bukti Resi Birguh itu juga bisa ditemukan batu kepala burung hantu yang ada di situs Pekauman Bondowoso, Jawa Timur. Nah, ini sebagai bukti bahwa Raja Anoman pada masa tuanya juga disebut sebagai Resi Birguh. Keberadaan Resi Birguh juga diperkuat tinggalan berupa bangunan purba di situs Bukit Merah di lereng Ijen Utara di Desa Kayumas Situbondo berupa gambar Resi Birguh. Nah, bagaimana kita bisa yakin bahwa itu Resi Birguh? Ya, karena di dalam mahkotanya itu tertulis aksara Yama, yaitu maksudnya Yama Adipati alias Resi Birguh. Nah, sahabat muda, nama Nabi Nuh berasal dari kata Nuhu atau Tuhu yang artinya patuh. Tuhu juga berarti burung hantu sebagai simbol Raja Nuh. Nabi Nuh juga dikenal sebagai Empu Ara atau Empulo. Gunung tempat Empu Ara disebut Argo Empu Ara atau lebih dikenal sebagai Argapura. Dalam Al-Quran, surat At-Tin, pohon ara atau tin merupakan tanda negeri Nabi Nuh. Kebudayaan itu berkembang sekitar tahun 20.000 sampai 10.000 sebelum Masehi yang disebut sebagai kebudayaan Nisan. Nah, contoh pohon ara atau pohon tin itu dapat kita temukan di Bukit Patirono, Dusun Patirono, Desa Wonosari, Bondowoso di Jawa Timur, wilayah Pegunungan Argopuro. Nah, sahabat muda, Nabi Nuh mendirikan dinasti Nisan dan menggunakan aksara seperti itu dalam kaligrafi Nisana di situs Pekauman dan Bandung atau Bukit Patirana, Bondowoso, Jawa Timur, sehingga dengan demikian Nabi Nuh alias Joko Bandung Bondowoso. Nah, pembuatan prasasti itu sampai sekarang masih bisa kita temukan di situs Pekauman yang berupa tiang batu nisan yang di atasnya tertumpang batu bulat yang menggambarkan perlambang aksara Nisana, dan sampai sekarang kita bisa menemukannya. Nah, dari beberapa temuan yang ada di Pekauman dan Bukit Patirono, kita dapat membuat rekonstruksi aksara seperti berikut ini. Nah, ciri khasnya huruf Sa berupa gambar mata yang di dalamnya masih terdapat gambar kornea mata.
Nah, sahabat muda, dari pembicaraan tadi dapat kita ambil pemahaman bahwa Raja Kera Putih atau Anoman adalah simbol Raja Nuh pada saat muda, dan simbol burung hantu atau Resi Birku adalah perlambangan dari Nabi Nuh masa-masa tua. Nah, demikian sahabat muda dan sampai jumpa.